Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Erilia Wardana Borlumban Tobing. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbandingan. Sebelum kita memasuki materi tentang perbandingan, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui apakah arti dari perbandingan atau definisi dari perbandingan. Arti perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Perbandingan yang kita bahas di sini ada 3 perbandingan. Yang pertama, 1. Membandingkan dua besaran. Kita langsung memasuki contoh soal saja. Bisa dilihat di sini. A 600 gram dibandingkan sama 2 kilogram. Di sini yang kita ubah adalah 2 kilogramnya. Di mana 2 kilogramnya akan kita buatkan ke gram. Jadi 600 gram dibanding 2 kali 1000 gram sama dengan 600 gram dibanding 2000 gram. Ini supaya semakin menyederhanakannya, maka di sini sama-sama kita bagi 200, yaitu dapat kita 3 banding 10. Nah, soal selanjutnya 1/4 liter dibanding sama 300 mililiter. Di mana di sini yang kita ubah adalah liter ke mililiter, yaitu berarti 1/4 liter dikalikan 1000 mililiter dibanding 300 mililiter. Hasilnya dapat 250 mililiter dibanding 300 mililiter. Di mana untuk lebih menyederhanakannya, maka ini sama-sama kita bagi 50, dapatlah hasil kita 5 banding 6. Begitu juga ini seterusnya. Seperti yang C, 840 cm dibanding 1/20 km, di mana di sini kilometernya yang kita ubah ke cm. Jadi 840 cm dibanding 1/20 dikali 100.000 cm. Dapat hasil kita 840 cm dibanding 5000 cm. Untuk lebih menyederhanakannya, maka kita sama-sama membaginya ke 40. Berarti jadi hasilnya 21 dibanding 125. Kita juga membuat contoh soal memakai menit, di mana di sini 135 menit dibanding 1/3/4 jam. Sama dengan yang jamnya ini kita ubah ke menit. Sebelum kita ubah, ini yang pecahan ini yang pecahan campuran ini kita sederhanakan menjadi 7/4, yaitu jadinya 135 menit dibanding 7/4 dikali 60 menit, dimana karena 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi dapat hasil kita 135 menit dibanding sama 105 menit. Untuk menyederhanakannya, keduanya sama-sama kita bagi dengan 15. Dapatlah hasil kita 9 banding 7. Setelah itu kita memasuki perbandingan senilai, di mana definisi dari perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah atau sebaliknya. Langsung memasuki contoh soal. Di sini saya sudah menuliskan contoh soal. Seorang tata usaha dapat mengetik 1200 kata dalam 1 jam. A. Berapa kata dapat diketik dalam waktu 1/3/4 jam? B. Jika tata usaha itu dapat mengetik 1800 kata, maka lama waktu yang diperlukannya adalah, langsung kita memasuki. Nah, di sini bisa kita lihat 1 jam sama dengan 60 menit. 1/3/4 jam sama dengan 105 menit. Maka 60 menit sama dengan 1600 kata. Nah, 105 menit ini dapat berapa kata? Ini langsung kita bandingkan. 60 menit per 105 menit sama dengan 1200 kata per, ini masih tanda tanya. Ini mungkin bisa kita anggap aja kayak ini X gitu ya. Ini X, ini jadi X, ini jadinya X juga, ini jadi X juga. Nah, berarti 60 menit per 105 menit sama dengan 1200 kata per X.
Kan yang ditanya X, jadi X-nya kita keluarkan, jadi X sama dengan 1200 kata dikali 105 menit per 60 menit. X sama dengan, dapat hasil kita adalah 2100 kata. Jadi dalam 1/3/4 jam seorang tata usaha dapat mengetik sebanyak 2100 kata. Memasuki soal yang B. 1200 kata sama dengan 1 jam. Jadi berapa jam 1800 kata? Nah, di sini ini bisa kita buat misalnya Y. Ini berarti Y, ini juga Y, ini juga Y. Jadi 1200 kata per 1800 kata sama dengan 1 jam per Y. Karena Y yang ditanya, maka Y yang kita keluarkan. Y sama dengan 1800 kata dikali 1 jam per 1200 kata. Dapat hasil kita Y adalah 1,5 jam. Jadi, untuk mengetik 1800 kata yang diperlukan oleh waktu yang diperlukan oleh tata usaha adalah sebanyak 1,5 jam. Nah, kita memasuki perbandingan yang ketiga, yaitu perbandingan berbalik nilai, di mana perbandingan berbalik nilai didefinisikan sebagai perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya berkurang atau turun nilainya dan sebaliknya. Kita langsung juga memasuki contoh soal. Nih, seperti ini. Sebuah pondok pesantren putri memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 orang anak selama 24 hari. Berapa hari beras itu akan habis jika penghuni pondok bertambah 5 anak? Ini saya membuatnya seperti ini. Banyak anak sama dengan 35. 35 sama dengan 24 hari. Nah, berarti kalau ditambahkan 5, 35 tambah 5 yang ditanyakan berapa, bisa bertahan berapa hari berasnya. Di sini saya misalkan sebagai P. Ini saya buat rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu A per B sama dengan P per N. P kali B sama dengan A kali N. Jadi di sini bisa kita buat A per B sama dengan P per N. A-nya kita masukkan 34. Nih 35. 35. B-nya itu tadi yang 35 tambah 5 sama dengan 40. Langsung saja kita masukkan di sini 40. P-nya sama dengan yang tadi yang belum kejawab harinya. Udah gitu N-nya itu yang banyak hari dari jumlah bisa bertahan berapa hari beras jika 35 anak. Nah, jadi diselesaikan dengan perkalian silang. Setelah itu saya kalikan P kali B sama dengan A kali N. P kali 40 sama dengan 35 kali 26. Ini kita balik, 40P sama dengan 840. P sama dengan 840 per 21. 840 per 40, dapatlah hasilnya 21. Jadi, jika di pondok jika bertambah 5 anak, maka beras habis dalam waktu 21 hari. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang perbandingan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, karena memang kekurangan itu tempatnya pada manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.